Halo, selamat sore Sobat Perubahan. Kali ini kita berjumpa kembali dalam podcast Sepulang Kerja, episode kedua. Dan kali ini bersama saya Ainil Karoma, dan di sebelah saya sudah hadir narasumber yang luar biasa, Bapak Halim Nuswantoro. Selamat sore Pak Halim. Selamat sore Mbak Ainil. Baik, terima kasih. Nah, pada episode kedua kali ini, kita akan membahas dan mengurai ya terkait dengan program 5311. Nah, apa itu programnya? Mari kita kulik bersama Bapak Halim. Nah, Pak Halim, ini ya, kita kan di Kanwil Jatim 1 ada namanya program 5311. Betul. Nah, ini apa? Apakah ini apa? Metode sepak bola? Bukan ya, tentu ini adalah salah satu berkaitan dengan program manajemen SDM. Yes. Mungkin bisa dijelaskan Pak, Ya, latar belakang serta tujuannya apa sih ini programnya? Baik, terima kasih Mbak Ainil. Ini luar biasa sekali ya, podcast pulang kerja. Pulang kerja pun kita masih ngobrol gitu ya, masalah kerjaan gitu ya. Tapi anyway, benar 5311 itu kayak formasi bola sebenarnya Mbak ya, backnya 3 gitu. Dan memang secara esensi kita ingin membangun gitu ya, integritas pegawai itu dengan lebih komprehensif. Bukan berarti ketika ngomongin 5 lini pertahanan, 5-nya itu kita lebih baik dari Kementerian Keuangan yang saat ini ada 3 lini pertahanan. Cuma kita ingin memastikan bahwa hal yang lebih penting kita sentuh supaya secara administratif model-modelnya itu bisa benar-benar terpenuhi gitu ya, bisa benar-benar efektif. Jadi 5 lini pertahanan ini kalau di Kementerian Keuangan itu dimulai dari Three line of defense dimulai dari atasan langsung, kemudian ada unit kepatuhan internal, serta kemudian ada inspektorat jenderal. Iya, maka diperluas atau diperdalam sebenarnya kita lebih menyentuh akidahnya, menyentuh hatinya gitu ya. Kita membangkitkan self awareness dari pegawai, itu adalah lini pertama. Kemudian setelah itu kita mencoba membangun kepedulian sehingga kita mendorong lini keduanya itu adalah peers, rekan kerja. Jadi itu adalah 5 lini yang kita ingin pastikan bisa terjamin gitu ya, kualitas integritasnya. Bagaimana dari diri sendiri, kemudian dari peersnya dan juga keluarga. Baru kemudian ngomongin secara formal hubungan dengan atasan langsung. Setelah itu kalau misalnya masih nggak kuat, maka akan ada lini selanjutnya yaitu unit kepatuhan internal. Dan terakhir evaluasi oleh inspektorat jenderal. Jadi itu yang menjadi dasar 5 lini pertahanan di 5311 betul. 3-nya? Nah, 3-nya itu adalah 3 pilar pengelolaan SDM gitu ya. 3 pilar itu apa? Membangun sumber daya manusia yang mampu, mau, dan memiliki kesempatan. Mampu itu mencakup 3 hal, yaitu menyangkut pengetahuan, knowledge, menyangkut kemampuan atau skills gitu ya, dan mencakup attitude. Itu terkait dengan memampukan seseorang. Terus kemudian maunya bagaimana? Nah, kemauan itu berarti mencakup dari awal membangun kemauannya dulu. Melalui apa? Melalui motivasi dan hal-hal yang sifatnya inspirasional. Kemudian merawat, memastikan mereka disiplin untuk menjaga kemauannya. Dan terakhir menularkan. Serta mengantisipasi adanya noise yang bisa merusak kemauan mereka. Kadang-kadang kan kita udah mulai semangat, udah naik mulai turun disiplin, ya. betul. Tapi kemudian karena peers atau lingkungan yang kurang mendukung, itu sangat berpengaruh. Ya, toxic environment gitu ya. Jadinya kemudian nggak bisa sustain gitu ya. Nah, itu yang ingin kita coba sasar. Dan yang terakhir, kesempatan. Ini adalah kewajiban organisasi untuk bisa meng-create sebuah kesempatan atau beberapa kesempatan gitu ya. Karena kadang-kadang kemampuan dan kemauan itu kontrolnya di kita. Betul. Cuma ketika ngomongin kesempatan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, sehingga kewajiban organisasi adalah meng-create kesempatan ini Mbak Ainil. Dan di sisi lain kita juga mendorong setiap orang untuk saling peduli. Upayanya apa? Utamanya untuk membangun suatu ruang supaya kalau misalnya kita peduli dengan orang lain, maka kita juga bisa menciptakan ruang atau kesempatan bagi orang lain. Jadi organisasi itu menciptakan space, tempatnya, gitu ya. Kita punya aula, kita punya ruang seperti ini, gitu ya. Dan juga space dan place. Jadi place-nya itu adalah tempatnya, space itu adalah kesempatannya.
Jadi itu ya yang tiganya. Tiganya. Nah, adalah sekarang kemampuan, satunya itu apa? 1+1. Satunya itu adalah untuk memastikan setiap dari konsep Setelah 5 integritas ketiga tadi, itu ya. kemudian orang sudah punya integritas, Sudah baru punya. kemudian dikembangkan, maka harapannya bisa menciptakan suatu konsep atau mewujudkan suatu konsep bahwa the right person doing the right thing in the right place in the right manner. Jadi orang yang berada di posisi yang tepat. Nah, kalau itu bisa dilakukan atau diwujudkan, maka organisasi harapannya bisa berkinerja tinggi. Itulah satu yang pertama, konsep memastikan orang itu pada posisi yang tepat, melakukan hal yang tepat dengan cara yang tepat. Dampak satunya lagi itu adalah memastikan bahwa ketika itu terjadi, maka organisasi mendapatkan benefitnya. Goal terakhirnya memang goal besarnya itu organisasi ya. Betul, mewujudkan keinginan organisasi yang berkinerja tinggi. Gitu kira-kira. Baik. Nah, kalau sekarang nih Pak Halim di Kanwil Jatim 1 sudah seperti apa? Ini sejauh mana sih perkembangannya, sudah sampai mana? Baik. Memang membuat suatu konsep itu relatif lebih mudah. Betul. Berangan-angan itu mudah gitu ya. Cuma kadang-kadang tantangannya adalah merealisasikannya bagaimana gitu. Kita punya konsep ini, konsep itu, tapi kemudian ketika di tataran operasional agak sedikit menantang gitu ya. Yang paling mendasar yang kita ingin dorong adalah bagaimana keterbukaan. Karena kita kalau ngomongin bagaimana membangun awareness, self awareness ya Mbak Inil ya, atau peers awareness supaya lingkungan kita suportif, itu perlu pasti dorongan pimpinan. Jadi yang kita bangun dulu adalah bagaimana keterbukaan antara pimpinan tertinggi dengan grassroots. Dan alhamdulillah Pak Kanwil support penuh. Dan Pak Kanwil memang mendorong penuh program ini supaya setiap orang juga merasa peduli bahwa ini adalah organisasi kita bersama. Gitu ya, ownership-nya harusnya terbangun semua. Tidak ada lagi orang yang antipati dengan masa depan organisasi ini. Karena setiap orang bisa menentukan masa depan organisasi ini kalau bisa saling peduli. Jadi setiap individu punya peran ya? Betul sekali. Nah, di beberapa kesempatan Pak Kanwil menyampaikan kita ada namanya forum pintar, pimpinan terbenar untuk mendengar. Dan Pak Kanwil benar-benar komit untuk mendengarkan apa sih yang menjadi unek-unek. Nah, itu yang saat ini sudah coba dilakukan oleh Pak Kanwil, dan kita roadshow gitu ya ke hampir semua kantor di tengah-tengah kesibukan Pak Kanwil. Pak Kanwil benar-benar meluangkan waktu, kemudian baca satu persatu, mendengarkan satu persatu apa yang menjadi concern dari para pegawai. Dengan begitu sebenarnya pimpinan jadi benar-benar tahu gitu apa sih yang perlu diprioritaskan, dan kemudian kita bisa diskusikan bersama di tim kecil langkah selanjutnya untuk memastikan 5, 3, 1 itu benar-benar terwujud. Memang mungkin langkah sekarang ini mungkin masih jauh ya Mas, kalau dari yang sampai satunya itu ya. Berarti ini sudah, kalau misalkan di range gitu, ini berapa persennya nih? Masih awal nih. Masih pembangunan apa ya, pondasinya gitu ya, biar suatu bangunan itu kuat, pondasinya harus kuat. Dan harus ada keyakinan antara pegawai dan pimpinannya gitu ya. Nah, tadi kan udah disebutin nih Pak Halim ya, kunci suksesnya itu terutama adalah terletak pada pimpinan. Nah, kalau di sini tadi sudah disebutkan nih, Pak Kanwil itu sangat support. Nah, kalau terkait dengan pimpinan yang lain seperti Kepala Satker atau mungkin eselon 3 yang lain, seperti apa Pak? Baik, ini yang kami potret dari tim agen perubahan ya, kita bersama-sama potret. Sejauh ini seluruh pimpinan alhamdulillah support, dan saya kok merasa ya dari beberapa survei yang kita udah sampaikan kepada rekan-rekan pegawai gitu ya, dan pimpinan juga dalam beberapa forum pimpinan menunjukkan bahwa memang semuanya peduli dengan masa depan organisasi ini. Sehingga mungkin tinggal bagaimana kita mengorkestrasi hal ini supaya dilakukan secara berkelanjutan. Kadang-kadang keterbukaan itu orang-orang sudah merasa saya sudah terbuka, cuma tidak diberikan ruang atau benar-benar tidak diberikan dedicated space untuk semua orang untuk bisa berbagi. Betul ya. Dan berperan. Gitu dan berkelanjutan tadi. Dan berkelanjutan. Karena masalah yang ada sekarang belum tentu sama. Masa pasti ada dinamikanya gitu ya kan. Nah, sehingga itu menjadi penting. Jadi merespon kondisi, tapi juga berpikir visioner bagaimana yang menjadi concern organisasi ini bersama-sama, itu menjadi salah satu unsur penting yang ingin didorong dalam program 5311. Satu teman lagi Mbak Ainil. Ada apa tuh? Yang terakhir nih, Mbak Ainil juga ikut kayaknya ya, dan beberapa teman juga ikut.
salah satu dasar kita memastikan the right person doing the right thing in the right place within the right manner adalah setiap orang harus diketahui kapasitasnya, kompetensi spesifiknya. Oh, UKT Yes, dia. exactly. UKT. Jadi teman-teman ini kalau istilahnya ujian ya, padahal bukan ujian sebenarnya itu. Ini cuma itu aja showcasing sebenarnya sejauh mana sih kemampuan teman-teman, mappingnya seperti apa, sehingga intervensi yang perlu dilakukan ke depan kita benar-benar bisa tahu. Kita rumuskan bersama-sama. Selama ini kita punya learning organization, terus ada individual development plan yang kita isi. Itu secara substansi ingin kita sasar supaya ada engagement antara atasan langsung dengan para pegawai. Jadi ketika kita merencanakan benar-benar, oh pegawai saya ternyata seperti ini. Betul. Nah mappingnya jelas, kemudian ada data yang terukur, sehingga rencana pun apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan misi unit kerja saya ya. Nah itu yang mungkin salah satu menjadi kunci. Memang akhirnya masih jauh ya, kira-kira seperti itu. Betul, Cuma ini adalah langkah-langkah awal yang menjadi benih-benih, benih cinta, benih-benih perubahan yang ingin kita dorong untuk memastikan integritas dan pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, yang pada ujungnya tadi adalah kepada organisasi yang berkinerja baik, ya. Benar, lebih baik tinggi. Bahkan. Ya benar. Nah. Kemudian Pak Halim, ini tantangannya apa ya? Tantangan terbesarnya? Tantangan pasti bagaimana membuat ini sebagai sebuah sistem. Bagaimana kemudian ke depan ini tidak hanya berjalan karena ada momen saja. Cuma bagaimana momen ini akan terus bergulir. Betul, atau gini, jangan sampai program ini berjalan hanya ada Pak Halim saja. Saya pikir ini bukan program saya juga, tapi ini program kita semuanya gitu ya. Sehingga pesannya adalah bagaimana ini menjadi program bersama. Karena yang mendorong kan agen perubahan bersama Duta Transformasi. Cuma ketika agen perubahan ini misalnya 80% dari agen perubahannya mutasi gitu, akhirnya nggak ada yang menghandle gitu ya. Ini harus memastikan sustainability-nya. Jadi mungkin ke depan akan kita atur secara spesifik melalui keputusan kepala kantor setelah gitu ya kita mendapatkan ritme yang pas. Kita udah belajar setahun ini bagaimana membangun pondasi, cuma bagaimana memastikan pondasi ini menjadi pondasi yang kuat dan kemudian didirikan bangunan yang bisa diperbaiki secara terus-menerus. Dan sesuai dengan fungsinya, betul. Itu Mbak Anil mungkin yang menjadi tantangan ke depan. Keberlanjutan ya, intinya keberlanjutan. Memang dalam sebuah program perubahan memang itu ya Mas ya, terutamanya. Betul. Nah kemudian ini kan programnya masih berjalan di lingkungan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 1 nih Pak. Nah ini berarti programnya internal ya, nggak untuk seluruh Bea Cukai seluruh Indonesia atau seperti apa? Oh iya benar. Memang inisiasinya dari agen perubahan di Kanwil di Jawa Timur 1 gitu ya. Cuma sebelum kita ngomongin eksternal dari Kanwil, mungkin internal eksternal dalam konteks internal untuk pegawai dan eksternal untuk pengguna jasa. Sebenarnya kita juga ingin menyasar apa yang menjadi persepsi pengguna jasa. Jadi pondasinya dibangun tidak hanya keterbukaan secara internal antara pimpinan dengan pegawai, tapi juga memastikan keterbukaan antara pihak Bea Cukai dengan pengguna jasa. Betul, karena gimana pun kita kan pelayan masyarakat ya. Betul, jadi esensinya adalah organisasi yang berkinerja tinggi itu pada akhirnya dibuktikan dengan pelayanan yang baik. Betul, kepuasan pengguna jasa yang tinggi gitu ya. Betul, Dan bagaimana kita bisa menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai dengan optimal gitu ya. Sehingga salah satu program yang kita jalankan adalah dengan adanya Integrity Voice. Integrity Voice itu kita mendorong para pengguna jasa untuk bisa berdiskusi, menyampaikan apa yang menjadi undang-undang mereka, kemudian kita mendiskusikan bersama dan meluruskan kemungkinan kesalahpahaman. Atau bahasa biasanya itu kita kenal dengan intimacy, tapi secara terencana. Nah, ini yang kita lakukan. Dari apa yang menjadi masukan mereka, kemudian kita kolaborasikan, kita bahas di internal tim untuk merumuskan tadi kebijakan skema pengendalian internal kita yang 5 lini tadi udah pas belum ya? Terus kemudian pengelolaan SDM dari 3 pilar tersebut sudah bisa menjawab enggak ya kekhawatiran dari internal maupun dari eksternal. Betul. Jadi mungkin itu Mbak Inen. Tapi untuk ke depan atau eksternal secara Bea Cukai bagaimana gitu ya? Ya pasti kita nggak punya kontrol gitu ya untuk bisa memberikan apa istilahnya kepastian bagaimana ini akan diadop oleh tempat lain. Tapi setidaknya dalam 1 tahun terakhir atau sejak ini berjalan gitu ya, kita sudah dimintai
diminta sebagai benchmark gitu ya, atas beberapa inisiatif yang kita lakukan. Contohnya terakhir dengan Sekretariat Direktorat Jenderal, mereka belajar bagaimana sih tantangan dalam menyelenggarakan ujian kompetensi teknis. Nah, karena mereka sedang menggodok kebijakan terkait dengan ujian kompetensi teknis untuk seleksi pejabat fungsional. Nah, ini yang salah satu yang dibenchmark adalah Kanwil Jatim 1. Kemudian dari BPPK juga, Badan Pengendalian Pembayaran Keuangan, kemarin sempat kita diundang dalam KCOC, Kemenkominfo Open Class, yang juga dihadiri oleh pihak internal maupun eksternal Kementerian Keuangan untuk mendorong gimana sih upaya membangun SPI, ya, sistem pengelolaan internal yang handal dan juga selaras dengan pengelolaan SDM. Di Jatim 1 sebagai salah satu contohnya. Nah, sehingga yang pesan yang kita sampaikan adalah bahwa kepatuhan internal dan sumber daya manusia itu harusnya selalu selaras. Betul. Karena fungsi kepatuhan internal itu tidak hanya untuk menghukum orang, kan seringkali gitu ya. Kalau ada KI pasti tugasnya pasti menghukum, di BAW pasti dihukum. Enggak, tapi kita ingin membina bagaimana supaya orang itu optimal. Mungkin bukan karena orangnya, cuma karena sistemnya nggak pas misalnya. Sehingga dari mengidentifikasi SDM tadi, kita juga bisa mengidentifikasi proses bisnis yang kurang pas. Nah, itu kira-kira Pak Enil. Jadi secara internal kita coba bangun, secara eksternal dengan pengguna jasa kita menjadi salah satu unsur penting. Dengan eksternal ke yang lain, harapannya bisa menginspirasi, menularkan wabah kebaikan. Fastabiqul khairat katanya gitu Mbak Enil. Betul, kira-kira. Baik Sobat Perubahan, ini adalah penghujung podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat Hari Bea Cukai ke-78, berkarya bersama membangun bangsa.